tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong, ya. Siapapun akan benci dengan orang lain yang hanya pandai bicara, tapi bertolak belakang dengan perbuatannya. Sifat yang demikian adalah sifat munafik, hanya manis di bibir tapi hatinya busuk. 58% rakyat Indonesia sepakat memilih Prabowo Subianto jadi presiden. Dan mereka berharap Prabowo menepati janjinya, bukan hanya omong-omong tetapi bekerja sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Janji-janji akan lebih mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan lain. Di masa kampanye, Presiden telah mengantarkan Prabowo menang dengan dukungan lebih dari 50% rakyat Indonesia. Rakyat berharap, dengan kemenangan Prabowo, mereka yang tidak mempunyai mata pencaharian akan bisa bekerja, dan yang sudah bekerja, kesejahteraannya akan semakin ditingkatkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bahkan pernah sesumbar, jika menang akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan baru. Sayang sekali, semua janji itu bertolak belakang dengan fakta. Dan itu hanya terjadi dalam masa 4 bulan pemerintahan Prabowo Gibran. Pada bulan Desember 2024 saja atau hanya 2 bulan sejak dilantik, Prabowo sudah mengumumkan kenaikan pajak PPN 12%, yang jelas-jelas bertentangan dengan janjinya tidak akan membebani rakyat. Bulan Januari 2025, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas anggaran di berbagai kementerian dan keuangan daerah. Dana desa dipangkas, anggaran pendidikan dipangkas, dana otonomi khusus dipangkas yang menyebabkan ancaman PHK di berbagai instansi dan kementerian. Tidak hanya itu, di bulan Februari, pemerintah berniat menarik subsidi gas 3 kg dari pengecer. Beruntung bahwa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lain yang masih peduli kesulitan yang dialami rakyat kecil turun ke jalan. Mereka menyuarakan penolakan dan akhirnya berhasil memaksa pemerintah menarik sebagian kebijakannya. Namun sungguh mengejutkan, di bulan Maret ini, ternyata pemerintah masih juga belum jera. Lagi-lagi kebijakan yang bertolak belakang janji kampanye dikeluarkan. Alih-alih membuat lapangan pekerjaan baru, justru mereka yang sudah ikut tes CPNS dan P3K yang sedianya sudah bekerja di awal tahun 2025 ini justru ditangguhkan. Lebih dari 1 juta rakyat Indonesia yang sudah sempat bersukacita mendengar namanya diumumkan lulus sebagai ASN ataupun P3K, harus kecewa. Kenapa kunaon aya naon? Kemudian pengangkatan CPNS di 2025. Dan P3K juga yang udah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024, kenapa baru diangkatnya 2026? Aya naon ya teh? Assalamualaikum besti-besti Lup Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice. Hashtag kita adalah benahi rekrutmen CPNS dan P3K harus adil. Yang udah lulus cepat diangkat, kenapa ditunda-tunda? Aku update ya perkembangannya yang beredar ini, kesimpulannya Rabu 5 Maret 2026. Aku bacain yang poin keempat kesimpulan. Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan P3K untuk formasi 2024, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS bulan Oktober 2025 dan pengangkatan P3 bulan Maret 2026. Itu kan formasi 2024, orang udah ujian 2024. Kenapa kunaon aya naon? Kemudian pengangkatan CPNS di 2025. Dan P3K juga yang udah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024, kenapa baru diangkatnya 2026? Aya naon ya teh? Satu lagi yang aku mau spill adalah surat Menpan RB bertanggal 7 Maret 2025 nomor B/sm.M.01.00/2025. Sifat sangat segera. Hal, tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024.
TA 2024 loh. Jadi banyak yang bertanya lewat DM aku maupun lewat Japri, WhatsApp ke aku, mempertanyakan mereka yang sudah lulus dalam proses seleksi 2024, kenapa pengangkatannya itu yang CPNS di akhir 2025 dan yang P3K yang udah lolos administrasi seleksi itu 2024 diangkatnya di awal Maret 2026. Kelamaan. Ada apa? Jangan ngelihat yang direkrut ini mungkin ada pegawai birokrasi di pemerintahan. Tapi yang direkrut ini juga banyak mereka yang kerja di garda terdepan. Para pekerja pendidik, pelayan masyarakat, tenaga kesehatan. Kesian kalau menunggu selama ini. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki, minimal kasih alasan yang logis dan transparan. Setuju, Besti? Salam sopan Indonesia. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat ditarik kembali setelah viral dan mendapatkan penolakan dari rakyat. Oleh karena itu, jika kalian suka, tekan tombol like dan subscribe di bawah video, serta bagikan video ini ke teman yang lain, agar kebijakan pemerintah terkait penundaan pengangkatan ASN dan P3K dapat ditarik kembali.